Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Andika dengan NIM E1C020147. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia yang berkaitan dengan paragraf. Paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi 1. Kesatuan paragraf, 2. Kepaduan paragraf, 3. Kelengkapan atau ketuntasan, 4. Keruntutan, dan 5. Konsistensi. Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf di sini dapat kita terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Di sini disebutkan contoh, yaitu pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dalam paragraf tersebut, dijelaskan terdapat dua pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Agar paragraf menjadi baik, dua gagasan utama itu harus dipisahkan ke dalam dua paragraf yang berbeda seperti berikut ini. Misalnya 5A, internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 5B, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Gagasan utama dalam paragraf 5A adalah andil internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar yang terdapat dalam kalimat pertama. Gagasan utama 5A itu dikembangkan dengan gagasan tambahan yang berupa kalimat penjelas. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, yang menjadi gagasan dalam paragraf 5B adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Kedua gagasan utama itu berisi dua hal yang berbeda sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu paragraf. Oleh karena itu, jika ada paragraf dengan kasus semacam itu, paragraf itu harus dipecah ke dalam dua paragraf. Kemudian, setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan menambah kalimat penjelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Di sini ada kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan-gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi.
Misalnya di sini, kalimat Jaka memelihara ayam karena rumahnya kotor berbeda maknanya dengan kalimat Jaka memelihara ayam sehingga rumahnya kotor. Perbedaan makna tersebut disebabkan oleh pemakaian konjungsi yang berbeda, yaitu karena dan sehingga. Konjungsi karena mengandung makna penyebaban, yaitu bahwa pernyataan dalam klausa subordinatif atau yang diawali dengan konjungsi merupakan sebab dari terjadinya keadaan atau peristiwa dalam klausa lainnya. Dalam konteks tersebut, rumahnya kotor menjadi sebab Jaka memelihara ayam. Sementara itu, konjungsi sehingga mengandung makna pengakibatan, yaitu bahwa pernyataan dalam klausa subordinatif merupakan akibat dari keadaan dalam klausa lainnya. Dalam konteks kalimat itu, rumahnya kotor merupakan akibat dari Jaka memelihara ayam. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Kata transisi yang biasa digunakan dalam paragraf antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Yang kedua, hubungan yang menyatakan pertentangan. Dan yang ketiga, hubungan yang menyatakan perbandingan. Keempat, hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Kelima, hubungan yang menyatakan tujuan. Keenam, hubungan yang menyatakan singkatan, contoh identifikasi. Ketujuh, hubungan yang menyatakan waktu. Dan yang terakhir adalah hubungan yang menyatakan tempat. Selanjutnya kita beralih ke referensi. Referensi atau pengacuan ini merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi maujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Referensi eksoforis di sini adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di luar teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Selanjutnya kita beralih ke substitusi. Di sini substitusi atau penyulihan ini adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri sakura atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Selanjutnya, elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsi nomina merupakan pelesapan nomina, baik leksikal maupun frasal. Dalam suatu wacana tulis, yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Dalam kalimat majemuk misalnya, jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula,
dalam kalimat itu, salah unsur itu biasanya dilesapkan. Misalnya contohnya di sini, Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Tergolong anak yang pendiam, tidak pernah senyum, dan lamban. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Namun kalau sudah bertanya, sesuatu yang menarik perhatiannya, dia berubah menjadi orang cerewet. Baiklah, kita selanjutnya membahas tentang sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya, bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Kesinoniman ini dapat menjadi sarana membangun paragraf yang baik. Dengan memanfaatkan bentuk-bentuk bersinonim, paragraf yang dibuat menjadi lebih variatif dan tidak terkesan menonton. Contohnya di sini, siapakah Wilbur dan Orville Wright? Bila membaca halaman IPTA kemarin, kamu tentu telah mengetahuinya. Ya, benar, mereka dua bersaudara yang merancang pembuatan pesawat terbang. Kakak beradik ini lahir di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Pak Wilton Wright. Selanjutnya adalah antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, antonim penuh dengan kejenjangan atau kebanyakan adjektif dalam beberapa verba. Kemudian, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri peubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat. Anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah. Panjang skala memperlihatkan tingkat ciri peubah yang relevan. Selanjutnya kita memasuki bagian hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antar kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Contoh, darah kita terdiri atas 4 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma. Sel darah merah ini mengandung hemoglobin yang berwarna merah, sehingga sel ini berdarah merah. Sel darah ini mengalir di dalam tubuh dengan membawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih bertugas menjaga tubuh kita dari kuman. Sel pembeku darah membantu proses pembekuan darah ketika sel itu keluar. Kemudian plasma. Plasma ini merupakan cairan dalam darah yang mengandung protein dan mineral. Selanjutnya kita memasuki kemeroniman. Di sini kemeroniman dijelaskan bahwa kemeroniman ini merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antar pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon ini memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari lексem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas repetisi. Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian
dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lainnya. Contoh, ada yang mengusulkan agar kelima orang itu dibuat patungnya hingga bisa dikenang setiap saat. Lama-kelamaan, penduduk Armenia tidak hanya mengunjungi patung-patung itu, tetapi mulai menyembahnya. Patung itu dianggap berkuasa seperti Tuhan saja. Seorang pemuda bernama Shakirin sangat sedih dan sering menangis melihat penduduk Armenia yang menyembah patung. Patung itu kan tak bisa apa-apa, tetapi mengapa disembah? Pemuda Shakirin akhirnya digelari Nuh, artinya yang sering menangis. Baiklah, di sini kita akan membahas episode selanjutnya, yaitu kelengkapan atau ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan ini merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Selanjutnya yaitu keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Selanjutnya, konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Saya di sini mengambil dua ya, yaitu sudut pandang orang pertama. Biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandang ini, penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Baiklah, di sini kita akan memasuki jenis paragraf. Jenis paragraf di sini ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf ineratif, dan paragraf dengan pokok tersebar. Mari kita membahas paragraf-paragraf tersebut. Atau jenis paragraf ini mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu
kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Kemudian, paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Selanjutnya, paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Selanjutnya adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang terakhir adalah paragraf dengan pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Baiklah, itulah materi paragraf yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.